Jones. Bapak Ibu semuanya, Shalom. Bagaimana ini liburannya bagaimana? Wah, kelihatannya masih banyak yang liburan ini ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi hari ini? Dahsyat luar biasa. Mari bersama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Menyembahmu Tuhan, sebab tiada yang seperti Engkau Yesus. Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Bersama-sama katakan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Syukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Yesus, katakan Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Mari saja Bapak Ibu bagi berdiri bersama-sama. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan,
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, menyembahmu Tuhan Yesus, Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Akan ku balas segala kebaikanmu. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada lain yang dapat kami lakukan selain kami itu sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau bersuka cita di dalam Engkau atas segala perbuatan-Mu yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujiakan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap bersuka cita di dalam Tuhan? Sekali lagi berikan sorak-soranya yang lebih meriah lagi.
Mari bertepuk tangan bersama-sama. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Amin. Hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, oh namun kau kan setia, namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Bersama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, oh namun kau kan setia, namun kau kan setia. Amin. Menjagaku selamanya. Bersama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi dengan lebih semangat. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Masih siap bersukacita di dalam Tuhan? Amin. 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 Berikan sorak-soraknya sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Amin. Ku yakin dan percaya Kau
Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. sekali lagi katakan bersama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Oh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, amin. ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Selalu ada kekuatan baru di dalam Dia. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bersama-sama. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Oh, ini dengan-Mu Tuhan. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan Sekali lagi sampai bersama-sama. kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Oh, Yesus. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh ajaib karya-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan. Tuhan, Kau sungguh
kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari Bapak Ibu makin berdiri bersama-sama, katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Yesus. Betapa kami berterima kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berterima kasih buat kasih
sembah Dia dalam hidupku. sembah Terima Dia. kasih Tuhan. Tiada yang Terpujilah seperti nama-Mu Yesus. tiada yang seperti Engkau. Kaulah Tuhan keselamatanku, Engkaulah Tuhan Tiada gunung seperti batuku, Kau, Yesus. Engkaulah Hanya Kau yang Tuhan, layak. tiada yang Hanya seperti-Mu. Kau yang layak Aku terima pujian. menyembah-Mu. Haleluya, Terima kasih haleluya. Besar Allahku yang setiamu besar, Tuhan. Allahku Besar yang setiamu kudus, ku Yesus. menyembah-Mu Bersyukur. selamanya. Tuhan. Selama ku ada, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku Dengan segenap sembah hati kami. Yesus. Atas kebaikan-Mu Tiada yang dalam seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku sembah Engkau pagi hari ini ya Bapakku yang di surga. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini jemaat-Mu ada di dalam pelataran-Mu, ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami sedang beribadah mencari wajah-Mu. Inilah kehausan, kelaparan akan Engkau pagi ini jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau hadir, mari Engkau memberkati jemaat-Mu satu persatu. Biar kami setelah pulang beribadah boleh dikenyangkan oleh kasih setia-Mu Tuhan. Kami tidak mau ibadah ini menjadi ibadah yang sia-sia, ibadah rutinitas, tapi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu dengan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Supaya hamba tidak salah menyampaikan Tuhan. Urapan yang sama Engkau berikan kepada seluruh jemaat-Mu. Supaya firman-Mu yang hamba sampaikan boleh tertancap di hati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh bertumbuh dan hidup diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi kami mengundang Engkau Allah Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap kami. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat Engkau yang mengganggu jalannya ibadah firman Tuhan yang disampaikan, aku perintahkan Engkau keluar dari tempat ini. Aku ikat kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Allah Roh Kudus, kami serahkan jam pemberitaan firman ini sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi ini judulnya adalah iman dan terobosan keuangan yang diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-10 saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman dan terobosan keuangan ya. Apa itu iman saudaraku ya? Iman itu adalah sebuah tindakan. Iman itu sebuah tindakan, saudaraku ya. Jadi bukan pikiran, itu iman ya. Contohnya di dalam Alkitab yaitu Abraham. Abraham waktu itu sebelum dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, Abraham bertempat tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu kalau sekarang itu di sekitar Irak, di lembah Sumeria ya. Pada saat itu ya, Ur Kasdim itu negara yang maju, kota metropolitan. Jadi di sana itu Abraham sudah nyaman, sudah nikmat di Ur Kasdim, banyak teman, banyak saudara, ya. Pokoknya dia sudah nikmat di Ur Kasdim. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Abraham supaya Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Abraham tidak mikir-mikir dulu, dipertimbang-timbangkan dulu, tidak. Alkitab tidak berkata demikian. Ya.
Abraham langsung pergi menuruti perintah Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Bahkan sampai hari matinya Abraham tidak pernah pulang atau mudik ke Ur Kasdim. Itu adalah iman. Iman adalah tindakan. Abraham bertindak ketika Tuhan berkata kepada Abraham supaya Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Iman adalah tindakan, bukan pikiran, saudaraku. Satu lagi, ketika Abraham memiliki anak perjanjian Ishak, ketika Ishak sudah mendekati remaja, Tuhan menguji Abraham supaya Ishak ini dipersembahkan sebagai korban bakaran. Berarti Ishak harus disembelih, mati, dibunuh, dibakar, diberikan kepada Tuhan. Abraham tidak mikir-mikir dulu, rembukan sama istrinya dulu, tidak. Dia langsung membawa Ishak ke satu gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham langsung bertindak. Abraham tidak mikir-mikir dulu. Iman adalah tindakan. Sebuah tindakan, bukan pikiran. Nah, itu sebabnya Abraham disebut bapak orang percaya. Nah, orang percaya, saudara dan saya, kita harus punya iman. Kita harus punya tindakan, saudaraku. Tindakan janji-janji Tuhan kepada kita. Kita harus mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita akan membahas tentang iman dan terobosan keuangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, uang itu bisa menjadi sumber persoalan di dalam hidup kita ketika kita tidak bisa mengatur dengan baik, saudaraku. Uang ini bisa menjadi sumber persoalan. Banyak orang mencari uang dari pagi sampai malam kita cari uang cari uang karena orang hidup kan membutuhkan uang, bekerja, saudaraku bekerja, kita mencari uang untuk apa? Untuk kehidupan di bumi ini yang sementara ini. Kita mencari uang itu untuk hidup di bumi yang sementara ini. Kita tidak hidup berlama-lama di bumi loh Tuhan, saudara Alkitab mengatakan 70-80 kalau kita kuat 70-80 kalau kuat kita hidup di bumi ini. Kita mencari uang supaya kita bisa hidup di bumi ini yang sementara ini. Tapi terkadang kita ini lupa sampai mencari Tuhan. Kita lupa beribadah kepada Tuhan karena saking sibuknya kita ini mencari Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh mencari uang menjadi kaya kalau kita bisa karena setiap orang tidak sama, ada yang mencari uang bisa cukup untuk makan tapi ada yang bisa mengelola bisa sampai menjadi kaya, orang tidak sama tapi jangan lupa kita untuk mencari Tuhan. Karena apa? Ketika kita mencari Tuhan itu dampaknya sampai di kekekalan, saudaraku. Kalau kita mencari uang, kita dapat uang banyak, kita bisa menjadi kaya kalau saudara mampu, itu paling kita nikmati seumur hidup kita. 70-80 kata Alkitab paling tidak lebih dari 100 tahun lah kira-kira seperti itu, saudaraku Tapi kalau kita mencari Tuhan, itu dampaknya sampai di kekekalan, saudaraku. Ketika saudara mencari Tuhan, perkara-perkara yang kekal, itu dampaknya sampai di kekekalan. Maka firman Tuhan berkata supaya orang-orang percaya itu harus mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kesaksian, ini kisah nyata Bapak Ibu kisah nyata. Ada seorang ibu, ini saya mendapatkan cerita ketika saya menghadiri jaringan doa sekota Ada seorang ibu yang dia ini mati Ini kisah cukup beneran Dia mati, dia ketemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata kamu belum saatnya di tempat ini. Tuhan berkata demikian sama ibu yang mati ini. Kamu kembali aja ke bumi, tapi sampaikan pesanku, Tuhan berkata demikian, supaya umatku ini dia mencari perkara-perkara yang kekal, mencari kerajaan surga. Tuhan pesan sama wanita ini. Kemudian wanita ini hidup kembali. Dia hadir di tempat JDS Jaringan Doa Sekota, dia bersaksi dan saya mendengar pada saat itu. Nah, rupanya mencari kerajaan surga, mencari perkara-perkara yang kekal itu penting sekali. Ini Tuhan yang ngomong. Bahkan Alkitab juga sudah berkata bahwa orang percaya harus mencari Tuhan, mengutamakan perkara-perkara yang kekal, saudaraku. Karena apa? Ketika kita mati, semua uang kita yang kita cari itu
itu enggak kita bawa saudaraku. Ya, harta kita, mobil, rumah, semua tabungan kita enggak kita bawa. Yang kita bawa cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Maka ketika kita mencari Tuhan, kita sedang mengumpulkan harta di sorga, saudaraku. Kita sedang mengumpulkan harta di sorga, dan itu sampai di kekekalan nanti. Itu Tuhan berkata demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius. Timotius itu adalah anak rohani dari Rasul Paulus, ya, tentang bagaimana sikap orang percaya terhadap uang, saudaraku, ya. Ini Timotius, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius soal sikap orang percaya terhadap uang. Nah, pagi ini saya akan membahas ini, saudaraku, ya, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat. Finansial itu keuangan, ya. Bagaimana kita bisa memiliki keuangan yang sehat, ini yang akan kita bahas tempat ini. Ada 3 poin yang akan kita bahas, ya. Yang pertama, bisa ditampilkan, ya, mengutamakan ibadah, ya. Mengutamakan ibadah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Yang pertama adalah mengutamakan ibadah. Mungkin saudara berpikir, apa sih hubungannya dengan ibadah, ya? Kita membahas keuangan, tapi kok kita mengutamakan ibadah. Memangnya kalau kita sudah ibadah di tempat ini, pagi ini, seperti saudara sekalian ini, pulang tiba-tiba di rumah kita banyak uang, ya. Di pintu masuk kita, di lemari kita, dompet kita penuh dengan uang. Tentunya tidak, saudaraku. Tidak demikian. Berkurang, ya. Berkurang buat transport ke tempat ini, buat kolektor dan lain sebagainya. Tetapi yang akan kita bahas yaitu mengutamakan ibadah. Supaya kita mengalami terobosan keuangan, kita harus mengutamakan ibadah, saudaraku. Nah, kita akan lihat ayatnya di ayat di Timotius, ya, di 1 Timotius 6 ayat 2 sampai ke 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7 bisa ditampilkan, ya. Bisa ditampilkan. Nah, 1 Timotius 6 ayat 6 berkata demikian, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, ya. 7, sebab kita tidak membawa suatu apa ke dalam dunia, tidak bawa apa-apa, ya. Kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, ya. Saya jelaskan Bapak Ibu, ya. Ketika kita lahir di bumi, ketika kita masih kecil lahir, tangan kita ini kosong, enggak bawa apa-apa, ya. Alkitab berkata demikian, ya. Dan ketika kita nanti mati, kita juga enggak bawa apa-apa. Walaupun ketika kita hidup ini kita bisa bekerja menjadi kaya raya, kan ada orang yang kaya raya, ya. Juga kalau mati enggak dibawa semuanya, ya. Harta bendanya itu tidak dibawa semuanya. Tidak ada orang mati lalu semua kekayaannya dikuburkan supaya nanti bisa ikut di sananya, ya, enggak mungkin, ya. Jadi mati juga dengan tangan kosong, ya. Alkitab berkata kita tidak membawa apa-apa, ya. Jadi apa yang kita cari di bumi ini semuanya pada nantinya tidak kita bawa. Di ujung perjalanan manusia itu adalah kematian, saudaraku, ya. Satu hari kita ini akan menghadapi kematian, ini realita, ya. 70-80 minimal, ya. Kita tidak lebih dari 100, tapi yang pasti kita ini akan mati. Apa yang kita cari, uang kita, harta kita, kekayaan kita, kepandian kita dan sebagainya tidak akan kita bawa, ya. Yang kita bawa cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan mengingatkan kepada umatnya supaya ketika kita masih hidup mengutamakan ibadah seperti pagi hari ini. Saudara di tempat ini, saudara mencari Tuhan. Saudara tidak mencari yang lain-lain, saudara mencari Tuhan. Saudara sedang menabung harta di surga. Ini nanti yang saudara bawa sampai di kekekalan. Uangmu yang kamu simpan, yang kamu dapatkan tidak kamu bawa. Tetapi ibadahmu seperti pagi hari ini dicatat oleh Tuhan. Dan itu yang akan engkau bawa sampai pada hari matimu, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan carilah perkara-perkara yang di atas. Boleh kita bekerja, ya, dan boleh sekali menjadi kaya kalau kita bisa. Tapi ingat, mengutamakan ibadah. Sebab dengan ibadah itu kita mengumpulkan harta di surga. Itu firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa
kita hidup di dunia ini sementara. Kita tidak membawa apa-apa. Yang penting adalah kita ini mengutamakan ibadah, ya. Mengutamakan ibadah, ya. Kita keluar next, ya. Bisa dilanjut, ya. Yang lebih penting adalah mengutamakan ibadah atau kesalehan hidup yang harus terus-menerus dipupuk di dalam hidup kekristenan kita. Ibadah atau kesalahan itu memberikan keuntungan besar, terutama tentu bagi kehidupan rohani kita. Jadi ibadah itu membawa keuntungan besar, saudaraku. Ya, jangan lupa kita ini ya untuk ibadah. Diusahakan sebisa mungkin kita mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara tahu Salomo ya. Salomo ini adalah orang yang berhikmat, saudaraku ya. Orang yang berhikmat. Salomo ini ya, dia luar biasa, dia menulis dalam pengkhotbahnya. Pengkhotbah mengatakan ya bahwa orang hidup di bumi ini sia-sia ya. Kita kecil, sekolah, menjadi pandai, bekerja menjadi kaya kalau bisa ya. Tapi akhirnya itu sia-sia ya. Pengkhotbah itu cuma 12 pasal. Saudara bisa baca enggak lebih dari 1 jam. Saudara coba baca pelan-pelan ya. Nanti saudara bisa menyimpulkan yang ditulis oleh Salomo ini, pengkhotbah ini. Semuanya kita ini sia-sia. Tak pikir-pikir betul juga. Ya. Kita sampai sekian ya, umur kita ini kita mencari. Akhirnya juga enggak kita bawa, saudaraku. Ya. Timotius mengatakan demikian. Kita enggak membawa apa-apa, semua sia-sia. Yang enggak sia-sia adalah satu, kata pengkhotbah. Ya. Saudara bisa baca di pengkhotbah di pasal yang ke-10 ya sampai yang ke-12 ya. Yang tidak sia-sia adalah satu, ketika kita mencari Tuhan. Ketika kita ya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sebab itu yang dibawa sampai di kekekalan, saudaraku. Maka Alkitab mengatakan supaya kita mengalami terobosan finansial, kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus mengutamakan ibadah. Ini penting sekali, saudaraku ya. Karena Tuhan pernah pesan kepada, tadi yang saya ceritakannya, seorang ibu yang meninggal, Tuhan berkata, kamu pulang ke bumi. Pesan, sampaikan kepada umatku, supaya umatku ini mencari kerajaan surga. Mencari perkara-perkara yang kekal, sebab ini penting, sebab dia yang akan dibawa sampai di kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita percaya Bapak Ibu ya, kita ini percaya hidup kita ini dipelihara Tuhan. Ya kita percaya bahwa saudara dan saya saat ini hidup kita ini dipelihara Tuhan. Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Kesulitan itu pasti ada, saudara, dalam hidup kita. Kita percaya hidup kita ini dipelihara Tuhan. Ya, kita boleh mencari uang, tapi jangan lupa kita mencari Tuhan. Seperti pagi hari ini, saudara mencari Tuhan. Pagi-pagi bangun, saudara mandi, meluangkan waktumu untuk ibadah mencari Tuhan. Ya, kita berpikir apa yang aku miliki di rumahku ini. Satu hari aku tinggalkan, tapi ketika aku mencari Tuhan, aku sedang mengumpulkan harta di surga. Dan itu yang kita bawa sampai di kekekalan, sampai selama-lamanya, saudaraku ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sampaikan aplikasinya, bisa ditampilkan. Nah, ajakan saya ya kepada Bapak Ibu dan saya sendiri ya, kita mengutamakan ibadah ya. Ibadah seperti pagi hari ini ya. Ibadah itu akan memberikan keuntungan besar bagi rohani kita. Seperti ini, saudaraku ya. Saudara kalau ibadah enggak usah lihat siapa itu yang pembicaranya ya, terus bagaimana dan bagaimana. Saudara ibadah ya. Karena setiap orang kan enggak sama ya. Ada ibu-ibu yang sudah sepuh, dia kadang-kadang enggak bisa menyimpulkan apa itu khotbahnya ya. Ini ngomongnya apa nih ngalor ngidul, enggak jelas ayat-ayatnya. Ada yang seperti itu ya. Bagi anak-anak muda mungkin bisa menyimpul, oh ini khotbahnya begini begitu. Tapi ada yang ibu-ibu yang sudah sepuh, enggak tahu, saudaraku. Enggak masalah, Tuhan tidak menilai itu ya. Tuhan menilai ketika ibu datang setia kepada Tuhan, ibu beribadah kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan nilai kepada saudara. Saudara sudah mengumpulkan harta di surga. Maka pesan Tuhan, cari perkara-perkara yang kekal. Nanti ada bagian Tuhan yang diberikan kepada saudara, yaitu berkatnya. Berkat kesehatan, berkat keuangan, rumah tangga. Ada bagian Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya, Tuhan itu enggak mau berhutang. Saudara ibadah begitu saja terus ya lalu saja, tidak. Tuhan pasti akan memberikan upah kepada saudara. Bagian kita adalah
mencari Tuhan, ya. Jadi mengutamakan ibadah, ya. Ibadah itu memberi keuntungan besar bagi rohani kita, ya. Lalu yang kedua, Saudara, ya, mencukupkan diri dengan berkat-Nya, ya. Mencukupkan diri dengan berkat-Nya, nyanya guru besar berarti adalah Tuhan, ya. Mencukupkan diri dari berkat Tuhan. Ketika saudara dan saya beribadah mencari Tuhan, ya, tentunya ada bagian Tuhan yang diberikan kepada kita, yaitu berkat Tuhan, ya. Berkat kesehatan, berkat keuangan, rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita, ya. Dan cukupkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia itu pada umumnya selalu kurang, saudaraku, ya. Dikasih 1 minta 2, 2 minta 3. Selalu kurang pada umumnya, semua manusia seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan mencukupkan diri dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kalau saudara dapatnya cuma sedikit, ya sudah, kita terima, ya. Kita ngucap syukur kepada Tuhan, kita cukupkan apa yang ada. Kalau kurang sudah diberi berapapun juga, saudara pasti akan kurang, ya. Pasti saudara akan kurang, ya. Tapi Alkitab mengajarkan cukupkan diri dengan berkat-Nya. Kita akan lihat ayatnya masih di 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-8, bisa ditampilkan. Asal ada makan dan pakaian cukuplah. Ya, ini Rasul Paulus berkata di dalam suratnya di Timotius, ya, asal ada makanan dan pakaian cukupnya. Seakan-akan ini kebutuhan kita itu cuma 2 hal saja, makan dan pakaian. Tentunya tidak demikian, ya. Kalau kita hidup di zaman Adam, memang zaman dulu Adam dan Hawa memang butuhnya cuma makan dan pakaian, ya. Makan aja dia nggak beli kan tinggal ngambil di pohon-pohon waktu itu, ya, sekian ribu tahun yang lalu. Tapi zaman kita kan nggak gitu. Ya, kita butuh makan, pakaian, butuh bayar listrik, butuh kebutuhan rumah tangga, butuh transport, ya, sepeda motor, mobil kalau ada, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kebutuhan kita tidak 2 aja, ya. Tapi Timotius mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa? Artinya kita belajar untuk mengucap syukur berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita disyukuri, saudaraku. Ya, dapat banyak puji Tuhan, dapat sedikit ora popo, saudaraku. Kita disyukuri, ya. Kita disyukuri, yang penting kita masih bisa sehat, hidup kita masih bisa memuliakan Tuhan. Karena hidup kita ini enggak lama di bumi, ya. Saudara coba hitung, ya. Ngerti-ngerti umurku sudah sekian, ya. Tahu-tahu aku sudah punya anak, punya cucu, tahu-tahu kita sudah besar, kita sudah tua, kulit sudah keriput, ya. Enggak lama kita hidup di bumi, ya. Kita belajar untuk mencukupkan. Yang penting adalah beribadah mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini, ya, kalau saya simpulkan mengajar kepada kita supaya kita untuk tetap bersyukur kepada Allah. Hidup kita ini banyak masalah, saudaraku, ya. Sejak kita lahir sampai kita tua selalu saja ada masalah, ya. Selalu ada masalah. Masalah itu tetap diizinkan Tuhan, ya. Entah sakit penyakit, kalau yang sudah sepuh itu biasanya pasti ada penyakitnya, ya. Penyakit ini, penyakit itu, lalu kita mengonsumsi obat ini, obat itu selalu, ya, ada, ya. Ada masalah keuangan, rumah tangga, anak-anak, selalu ada masalah. Ingat, saudaraku, ya, masalah itu diizinkan oleh Tuhan, ya. Diizinkan oleh Tuhan itu buat media, ya. Medianya Tuhan untuk membentuk kita, ya. Masalah itu adalah medianya Tuhan untuk menyempurnakan kita. Kalau kita nggak ada masalah, kita bisa sombong, saudaraku, ya. Coba perhatikan, ya, saudara sehat, uang banyak, ya. Saudara mau kemana saja, saudara bisa, ya. Saudara bisa menjadi tinggi hati, ya. Sepertinya itu saudara tidak membutuhkan Tuhan, ya. Dan masalah itu diizinkan Tuhan supaya kita berharap kepada Tuhan, supaya kita ingat selalu kepada Tuhan, supaya kita selalu berdoa kepada Tuhan. Dan itu membentuk kita supaya hidup kita ini bisa disempurnakan, saudaraku. Jadi kalau kita punya masalah, kita jangan terus menggerutu, loh kok begini, kok begitu. Jangan, ya. Itu medianya Tuhan untuk menyempurnakan kita. Ya, kita bisa sombong kalau kita tidak punya masalah. Uang banyak, badan sehat, mau kemana saja kita bisa melupakan Tuhan. Orang yang sombong itu orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Wes ora usah ibadah-ibadahan. Uang masih banyak, badan sehat, itu orang sombong, ya. Maka
Tuhan mengingatkan supaya orang-orang percaya seperti saudara dan saya mengutamakan ibadah. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, cukupkan ya. Seperti kata Timotius, asal ada makan, pakaian cukuplah. Artinya kita bersyukur yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan kita syukuri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita percaya hidup kita ini dipelihara Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu seizin Tuhan ya. Seizin Tuhan ya. Bahkan satu rambut helai pun yang jatuh itu seizin Tuhan ya. Alkitab berkata demikian. Apapun yang terjadi, suka dukamu itu seizin Tuhan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita jangan mencari Tuhan ya, mencari Tuhan ketika kita sedang membutuhkan Tuhan. Kalau nanti kita sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, sudah sakit-sakitan, kita baru cari Tuhan. Tidak, jangan. Cari Tuhan sejak sekarang ini ya. Saudara cari Tuhan, besok minggu kita ibadah, kita cari Tuhan ya. Mencari Tuhan itu membawa keuntungan yang besar. Ibadah itu membawa keuntungan besar. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita sudah dalam keadaan terjepit ya, kita sudah tua, kita sudah sakit, itu sudah terlambat saudaraku. Maka cari Tuhan selama kita hidup ya. Kumpulkan harta di surga kata firman Tuhan. Itu berdampak sampai di kekekalan. Mungkin bagi anak-anak yang masih muda belum berpikir jauh sampai ke situ. Tapi bagi yang sudah sepuh, saudara akan tahu apa yang saya katakan ya. Kita satu hari ini akan mati. Ya. Semua yang saudara miliki enggak ada yang kita banggakan. Kita akan tinggalkan semuanya. Hanya ada satu yang kita bawa, ingat saudaraku ya, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita ibadah seperti ini, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Saudara enggak melihat dengan mata jasmani ya. Saudara enggak melihat ya, tapi saudara sedang menghimpun, mengumpulkan harta di surga. Dan itu yang engkau bawa sampai di kekekalan saudaraku. Dan kita hidup di bumi ini, Tuhan berkati kita. Kita belajar untuk mencukupkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena manusia ini selalu itu ingin lebih, lebih dan lebih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat ya doa Bapak kami ya, yang Bapak Gembala yang sering mengajar kita sebelum mengakhiri ibadah untuk doa Bapak kami. Saudara perhatikan, ingat doa Bapak kami, berilah makanan hari ini yang secukupnya. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Berilah makanan hari ini yang secukupnya. Tuhan tidak berkata mengajarkan berilah makanan hari yang berlimpah-limpah. Tidak. Kalau dalam perjanjian baru memang ya. Saudara ingat doa Yabes ya. Doa Yabes itu ya. Yabes minta daerahnya diperluas ya. Artinya sudah dapat satu kepengen punya dua. Dan itu diizinkan Tuhan. Dan itu tidak salah doanya Yabes. Karena orientasinya dalam perjanjian lama memang seperti itu. Tuhan memberkati umatnya memang dalam bentuk yang seperti itu, kelimpahan jasmani. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan doa Yabes. Doanya Bapak kami, berikan makanan hari ini yang secukupnya. Cukup saudaraku ya, yang cukup saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini, kita belajar untuk mencukupkan ya. Walaupun manusia ini ya pada umumnya selalu kurang, tapi Alkitab mengingatkan cukupkan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengkhotbah mengatakan siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas akan uang. Mungkin bisa ditampilkan pengkhotbah pasal 5 ayat 9 ya. Pengkhotbah pasal 5 ayat 9a ya. Lihat ya, saya bacakan ya. Siapa cinta uang tidak akan puas dengan uang ya. Ini A ya. Saya lanjutkan, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilan, ini pun sia-sia. Pengkhotbah selalu mengatakan sia-sia, hidup di kolong langit ini sia-sia. Siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas. Saudara diberi berapapun saudaraku, nanti enggak puas, selalu kurang. Manusia memang seperti ini. Manusia itu adalah makhluk yang sukar sekali mendapatkan kepuasan. Selalu ingin lebih, manusia seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan siapa yang cinta uang tidak akan puas dengan uang. Ya, bukan berarti kita enggak boleh cari uang, boleh ya. Lalu bangun gereja habis miliar-miliarnya duitnya siapa ya. Kan uangnya jemaat juga ya. Uangnya jemaat Tuhan ya.
Kita boleh, tapi kita nggak boleh cinta akan uang. Kalau kita cinta akan uang, ya itu adalah akar dari segala kejahatan. Hidup kita tidak akan pernah puas, kata pengkhotbah. Rasul Paulus mengingatkan ya, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, nanti akan kita bahas di poin yang ketiga ini ya. Kita cari uang, tapi kita jangan sampai mencintai uang. Karena akar segala kejahatan ya, karena uang ya. Pak Ibu yang dikasih Tuhan, aplikasinya di poin yang kedua ini bisa ditampilkan. Ya, ajakan saya ya, milikilah rasa cukup ya. Tanpa rasa cukup kita tidak dapat merdeka dalam Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus belajar cukup ya. Walaupun manusia ini pada umumnya ya tidak pernah puas, selalu ingin lebih, tapi Alkitab mengatakan cukup, karena orang yang cinta uang ya itu akan mendatangkan masalah. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Yang ketiga ya, yang terakhir ya. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Yang ketiga adalah mewaspadai jerat cinta uang ya. Mewaspadai jerat cinta uang ya. Masih di Timotius ya. Bisa ditampilkan di ayat yang ke-10 ya. Timotius pasal 6 ayat 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ya. Perhatikan ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Itu Alkitab ya, bukan saya mengatakan. Akar segala kejahatan itu cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara duit, saudaraku ya, mereka bisa melakukan kejahatan, saudaraku ya. Saudara lihat ya, kalau di televisi ya, ada orang membunuh seseorang, dan itu tidak satu, beberapa ya. Gara-gara apa ujung-ujungnya? Duit, saudaraku. Gara-gara uang, dia ingin memiliki uangnya, dia bunuh orang itu ya. Kalau saudara lihat di penjara itu ya, saya lihat juga di televisi ya, mereka di penjara ya karena kasus narkoba. Itu kan ujung-ujungnya duit, jual narkoba itu kan untungnya banyak, saudaraku ya. Modalnya sedikit ya, enggak modal, dia untungnya bisa banyak. Dia tahu, saudaraku, tapi karena ini hasilnya banyak, gara-gara duit, dia lakukan semuanya itu walaupun berakhir dipenjarakan. Gara-gara uang, mereka dipenjara, gara-gara uang dia rela membunuh, gara-gara uang ya mereka bisa berselisih dengan sahabatnya, saudaranya, teman dekatnya, saudaraku. Saudara tak kasih tahu ya, orang itu bisa tahu baik atau tidak ya, itu nanti kalau sudah berurusan dengan uang. Saudara tahu temanmu itu baik sama saudara atau tidak, nanti kalau sudah berurusan soal duit. Kalau belum duit, saudara belum tahu, wah orang tua apik sama saya. Belum, nanti kalau sudah urusan soal duit, saudara baru tahu orang itu baik atau tidak. Itu uang. Maka akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara uang, orang bisa ya berselisih dengan temannya ya. Orang bekerja join ya, sudah akur, awalnya akur, biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah maju, wah ribut, akhirnya pecah kongsi, saudaraku ya. Gara-gara apa? Uang. Uang ini akar segala kejahatan. Alkitab sudah menulis ribuan tahun yang lalu. Akar segala kejahatan, cinta akan uang, saudaraku. Jadi bukan kita enggak boleh cari uang, tapi jangan sampai kita terjebak dengan cinta akan uang. Alkitab mengingatkan sebagai orang percaya, saudara dan saya ya, jangan sampai kita terjebak oleh uang. Gara-gara uang, saudara bisa pisah dengan saudara, pisah dengan teman ya. Gara-gara uang ya, kalau kita lihat tadi yang saya ceritakan di televisi, mereka di penjara gara-gara duit. Ujung-ujungnya kalau kita teliti gara-gara cuma uang ya. Maka betul seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, gara-gara uang ya. Itu akar dari segala kejahatan. Saya lihat orang bekerja di dagang di pasar itu ya, yang laris ya. Mereka enggak suka kalau sebelahnya itu berjualannya laris. Dia memakai berbagai cara, bagaimana caranya supaya sebelahnya itu enggak bisa laris ya, dengan pakai berbagai-bagai cara supaya dia sendiri yang jualannya yang laku. Gara-gara apa? Duit. Dia melakukan semuanya itu gara-gara apa? Uang, saudaraku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang cinta uang akan mengalami rasa khawatir. Orang yang cinta uang itu tidak akan pernah puas seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa yang cinta uang tidak akan pernah puas. Ya, orang yang cinta uang tidak akan pernah puas. Hidupnya ada rasa khawatir dan khawatir. Tetapi saudaraku, orang yang cinta Tuhan ditandai ucapan syukur. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang cinta akan Tuhan, ya. Orang yang cinta uang hidupnya selalu khawatir, ya. Dia selalu kurang, ya, selalu kurang dan tidak pernah puas, kata Pengkhotbah 5 ayat 9. Tapi kalau saudara dan saya cinta Tuhan, ya, selalu ada ucapan syukur. Rasa khawatir itu memang ada manusiawi, saya juga punya rasa khawatir saudaraku, ya. Tetapi jangan sampai kita tenggelam dalam kekhawatiran kita ini. Ya, kita punya Yesus, kita punya Tuhan yang bisa menopang hidup kita. Ya, kita punya Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita bisa mengucapkan syukur. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita banyak sedikit, kita mengucap syukur. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, hidupmu tidak terus dibayangi oleh uang dan uang dan uang. Itu akar segala kejahatan. Ya, nanti perhatikan ya. Kalau sudah punya teman, kalau sudah hubungan soal duit, saudara baru tahu orang ini baik atau tidak. Karena cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita ini cinta uang, firman Tuhan mengatakan kita akan jatuh ke dalam percobaan. Kalau saudara dan saya cinta duit, satu hari kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi kalau kita cinta akan Tuhan, ya, ibadah kita ini ya kita akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan berkat rohani kita. Kalau kita cinta akan Tuhan, maka carilah Tuhan. Maka betul kata pengkhotbah hidup yang di kolong langit ini, semuanya sia-sia. Ya, baca ada 12 pasal, ya, enggak sampai 1 jam. Ya, saudara ini bisa menyimpulkan semua yang kita cari di bumi ini, semua sia-sia. Yang enggak sia-sia cuma satu, yaitu ketika kita mencari Tuhan. Ingat saudaraku ya, sekali lagi di ujung perjalanan hidup kita ini adalah kematian. Satu hari kita ini akan mati. Ya. Semua yang kita cari, yang kita punyai, semua akan kita tinggalkan. Yang tidak kita tinggalkan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka cari Tuhan, utamakan ibadah, ya, utamakan mencari Tuhan. Itu hartamu yang kekal, hartamu yang abadi, yang kamu bawa sampai nanti di kekekalan. Hartamu yang sekarang ini itu adalah fana, saudaraku ya. Firman Tuhan mengingatkan, carilah perkara-perkara yang kekal, saudaraku ya. Sebagai aplikasinya di poin yang ketiga ini, ya, mencintai uang akan jatuh dalam pencobaan, tetapi cinta Tuhan mendatangkan keuntungan besar. Betul saudara, ketika saudara mencintai Tuhan, saudara mengutamakan ibadah. Seperti pagi hari ini, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Ada kepuasan rohani kita, batin kita. Ya, ada satu harta yang tidak bisa hilang. Ya, kita simpan di kerajaan surga. Ingat kisah cerita di dalam Alkitab, orang kaya yang bodoh di Lukas 12. Ya, orang kaya ini dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di bumi. Namanya orang pandai, dia bekerja menjadi kaya. Lukas 12 ya, senang dia berfoya-foya kaya. Kesana kemari beli ini beli itu, namanya orang kaya ya. Dia lupa mencari Tuhan. Ini kisah loh, ini perumpamaan yang Tuhan tulis di Alkitab di Lukas 12 ya. Dia lupa hidupnya mencari Tuhan. Satu hari dia mati. Semua manusia pasti akan mati. Ternyata orang kaya ini miskin di hadapan Tuhan. Dia penyesalan dan menyesal. Tidak ada di Alkitab yang kita tulis, yang enggak tahu kalau kitab lain ya. Orang yang mati terus yang hidup ini mendoakan supaya dia masuk surga, enggak ada di Alkitab kita ini ya. Mereka menyesal ya. Orang kaya ini menyesal, ternyata dia miskin di hadapan Tuhan. Itulah akibatnya kalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan, kata Alkitab demikian. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita mengalami terobosan keuangan. Oke lah, Tuhan nanti akan berikan kepada kita. Utamakan ibadah ya. Ketika kita ibadah, kita sedang mengumpulkan harta di surga.
Jangan seperti orang kaya yang bodoh, dia kaya di bumi, ternyata dia miskin di dalam kekekalan, yang ada cuma penyesalan. Itu Tuhan yang mencatat di dalam Alkitab Lukas 12, saudaraku ya. Dan tentunya kita tidak seperti itu. Kita tahu apa yang kita lakukan. Seperti pagi hari ini, saudara sedang melakukan ibadah, saudara sedang mengumpulkan harta yang ada di surga. Kesimpulan Bapak Ibu ya, kesimpulan ya. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan finansial yang sehat? Pertama yaitu mengutamakan ibadah seperti pagi hari ini ya. Pagi hari ini kita tidak ke tempat-tempat yang lain ya. Kita sedang mencari Tuhan ya. Kita sedang mencari Tuhan, tahu nggak tahu apa yang dikhotbahkan, tapi saudara belajar mencari Tuhan ya. Utamakan ibadah, saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Ada bagian Tuhan yang diberikan kepada kita, ada bagian kita ibadah, Tuhan nanti akan memberkati engkau. Kesehatanmu, keuanganmu, ya, rumah tanggamu, itu bagiannya Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Tuhan tidak akan menutup mata ketika saudara beribadah. Wis mbuh, tidak mungkin. Tuhan pasti akan memberikan upah. Alkitab mengatakan mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi dan memberkati kepada siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu firman Tuhan. Tuhan tidak mau berhutang. Ada bagian Tuhan yang diberikan kepada kita, bagian kita adalah ibadah mencari Tuhan. Lalu kesimpulan yang kedua, mencukupkan diri dengan berkat-Nya. Ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita jangan ngarani. Loh kok segini Tuhan, tidak seperti mereka segitu. Sudah cukupkan, bersyukur ya. Bersyukur berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya kita mengucap syukur ya apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Lalu yang ketiga, mewaspadai jerat cinta uang. Kita perlu duit. Orang hidup enggak ada duit enggak bisa. Ibadah ini loh saudaraku ya, ini butuh uang ya. Dan ini yang buat bayar listriknya apa ya? Ini duit. Pelayanan buat bayar full timer itu pakai uang loh, enggak gratisan loh. Sapam itu juga enggak gratis. Kita kalau tanggal muda membayar sapam, bayar full timer, OB dan listrik dan lain sebagainya. Ini uang jutaan saudaraku ya. Enggak ribuan, jutaan kita membayar. Ibadah ini butuh duit, rumah tangga juga butuh uang. Tapi uang bukan segalanya ya. Kita harus mewaspadai uang, karena kalau kita uang segalanya, kita menjadi cinta akan uang, itu akar dari segalanya. Saudara bisa menghalalkan semuanya gara-gara uang. Saudara bisa pisah dengan saudara, bisa teman, gara-gara duit saudaraku ya. Maka Alkitab mengingatkan jangan cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang saudaraku ya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Aku mengasihi Yesus. Ya. Kita harus mengasihi Tuhan. Ibadah itu adalah segalanya buat kita. Ya. Kita hanya punya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus. Kita harus mengasihi Tuhan. Karena ibadah ini adalah segalanya. Ibadah itu membawa keuntungan. Ya. Membawa keuntungan rohani kita kalau kita mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami sampaikan. Bahwa hidup ini di bumi ini kami tidak mencari uang.
untuk kami hidup di bumi yang fana ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami untuk ibadah mencari Engkau. Ini segalanya bagi kami. Mari berkati seluruh jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan selama ini, usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Tuhan, berkati jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu tidak kekurangan sesuatu apapun yang mereka butuhkan. Dan berkati juga rohani jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, karena ini harta yang sesungguhnya, harta yang kekal, dan satu hari akan kami bawa di dalam kerajaan surga. Berkati jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu semakin hari semakin mengasihi akan Tuhan, semakin hari hidupnya semakin berkenan kepada Tuhan, dan jemaat-Mu boleh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di surga. Ini adalah harta yang kekal Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan jemaat-Mu dalam tangan kasih-Mu. Inilah firman-Mu yang kami sampaikan, kiranya boleh tertancap di hati jemaat-Mu, dan jemaat-Mu boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say you one more time. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Memuji Tuhan. Yeah. Gerakan badanmu, bebaskan tubuhmu. Ekspresikan pujian dan syukurmu malam hari ini untuk Tuhan kita. Amin. Let's go. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say you one more time.
Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, amin. Pada kesempatan ini kami ingin mengundang jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah, adakah? Puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah pagi ini, kita akan bacakan pengakuan iman GBI. Ya, kita akan angkat tangan kita, hitungan ketiga mulai. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantar kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakinkan kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Kita masih berdiri, kita akan berdoa buat persembahan saudaraku. Bapa di surga, pagi ini kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini kami bawa ke dalam rumah-Mu. Engkau memberkati persembahan kami, baik persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, dan persembahan yang lain-lainnya. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati dalam usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Dan Kau kuduskan setiap persembahan kami sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan apabila sebentar kami akan menyudahi ibadah pagi ini Tuhan, kami mau pulang dan kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam semua usaha-Mu. Dan diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah seperti pohon anggur yang subur. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah kepada anak-anakmu. Tuhan akan memberikan kepandaian kepada anak-anakmu. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Sehingga rumah tanggamu semakin hari semakin baik dan tambah baik. Dan Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tangan Tuhan selalu akan menyertai engkau sehingga apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan semuanya berhasil. Engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.